Kemudian yang lainnya pencegahan terhadap kebakaran itu juga belum maksimal kita lakukan. Kaitannya beberapa hal ini tadi, maka pemerintah harus tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi. Kebakaran di padat penduduk itu penyebabnya banyak, Mbak, tidak listrik saja, tapi pengguna listrik juga. Pengguna, berarti orang yang punya listrik itu. Beberapa kejadian ketika kemudian ngecas HP ditinggal sambil dipakai, ngecas HP ditinggal, itu kan juga menjadi sebab kebakaran. Jadi perilaku masyarakat yang kemudian beresiko kebakaran ini yang harus dicegah. Boleh kita membakar sampah itu boleh ya. Tapi kemudian benar harus ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Saya Risa Ismaya, kembali menjumpai Anda di program yang luar biasa, di mana kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan tema-tema menarik tentunya. Kemarin saya sudah bawa tema menarik ya. Saya ditagih lagi sama beliau narasumber saya kali ini. Ayo cari tema yang kita bisa ngobrol enak dan memang benar-benar nanti dari dialog yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi untuk kedepannya kepada masyarakat Jawa Timur begitu. Akhirnya saya pilih dan saya pilah bersama dengan teman-teman. Akhirnya dapat satu tema yang luar biasa. Urgent sih temanya. Ini pasti juga nanti memberikan banyak solusi insya Allah untuk teman-teman yang ada di tempat yang padat penduduk. Loh, kok seperti itu? Temanya apa? Nah, kali ini kita punya tema untuk cegah resiko kebakaran pada permukiman padat penduduk di Jawa Timur. Seperti yang kita tahu, kebakaran di permukiman padat penduduk menjadi salah satu resiko bencana yang paling sering terjadi di Jawa Timur ya, khususnya di kota-kota besar yang kita tahu, di kawasan kota atau daerah industri juga terjadi di perumahan padat penduduk, itu seringkali menjadi ancaman yang cukup serius ketika terjadi adanya kebakaran. Nah, kita akan hadirkan narasumber yang memberikan banyak masukan dan juga solusi tentunya kita harapkan dari beliau, karena beliau dari DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi D Malang Raya. Ada Ibu Hajah Dr. Anda Hajah Kofidah ya, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah sering ngobrol sih sebenarnya. Hari ini ketemu lagi sama beliau ya, dan masih dengan semangatnya juga. Saya tuh sampai ngiri ya, saya yang notabene bukan berlagak muda juga saya, tapi paling enggak memang saya usianya di bawah beliau, tapi kalah energi. Apa karena saya kelebihan dan gitu ya. Gitu ya Bu. Assalamualaikum, selamat datang di podcast. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya kalau dekat dengan jenengan saya kayak angka 10 Bu. Ya itu tadi program diet yang kita rencanakan beberapa waktu yang lalu bareng-bareng jenengan sukses, saya tidak. Saya enggak diet, Mbak. Apa Bu itu? Memang sejak dulu stabil. Oh, stabil ya Bu ya. Iya. Saya kira programnya diet waktu kita ketemu terakhir gitu Bu ya. Gitu ya. Saya tersindir kalau jenengan memang diet. Kalau mboten kan saya jadi nggak tersindir gitu loh. Kita tadi di awal saya sudah ngobrol sedikit terkait dengan kebakaran di permukiman padat penduduk. Ya kalau kebakaran di permukiman padat penduduk notabene banyak terjadi di kota besar, kita tahu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di kota-kota kecil yang lingkungannya memang padat, itu seringkali ada yang salah misalkan karena kebakaran karena konsleting dan lain sebagainya. Itu terjadi Bu di Jawa Timur dan seringkali bahkan kita sering mendapatkan informasi 1 minggu itu bisa ada 3-4 kali kebakaran di tempat yang memang perumahannya padat penduduk seperti itu. Kalau menurut Ibu ini penyebab utama yang terjadinya kebakaran di perumahan padat penduduk itu apa sih Bu sebenarnya? Ya, saya nyampaikan bahwa Jawa Timur ini termasuk padat penduduk karena penduduknya hampir mendekati 40 juta itu ya. Termasuk yang terbesar di Indonesia. Iya. Bicara tentang kebakaran, ternyata penyebabnya banyak. Dan hari ini sama-sama kita ketahui, pertama, bangunan-bangunan baru atau bangunan lama yang direhab
itu tidak adanya koordinasi tentang keamanan kebakaran. Karena ternyata mereka bangun ya sudah maunya. Syukur bangun. Kalau di luar negeri itu beda, Mbak. Kalau di luar negeri itu di sepanjang jalan ini maka bangunan luarnya harus sama semuanya. Tingkat 7 semuanya, tingkat 6 semuanya. Perkara di dalamnya berbeda, monggo. Jadi itu termasuk untuk keindahan tata kota. Meskipun kita hari ini sudah ada peraturan daerah tentang RT RW, tapi kenyataannya masih banyak yang kemudian dilanggar. Jadi pertama tentang tata kelola bentuk bangunan itu. Betul. Yang kedua, instalasi listrik. Ini yang banyak ini, Bu. Yang ini hari ini antara kabelnya listrik, kabelnya wifi, kabelnya Telkomsel. Nah, hari ini di mana-mana sudah, apa di kota, apa di desa itu sudah ruwet di atas ini banyak dan perlu ditertibkan. Perlu ditertibkan. Yang ketiga, kebakaran itu juga bisa muncul dari terkadang kita itu stop kontak yang kita pasang itu satu, tapi di situ di cabang-cabang banyak. Nah, ini kan bahaya. Percabangannya banyak, bikin TT itu ya, Bu ya. Nah, bikin TT. Konslet akhirnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita ini jarang memikirkan keamanan terjadinya kebakaran. Karena merasa dengan egonya sendiri-sendiri terkadang gak mungkin ini terjadi kebakaran, tapi kenyataannya ada. Nah, kemudian yang lainnya pencegahan terhadap kebakaran itu juga belum maksimal kita lakukan. Kaitannya beberapa hal ini tadi, maka pemerintah harus tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi. Ya sebenarnya sudah ada, Mbak, kaitannya bangunan itu kan ada IMB-nya. Betul. Ketika mengurus IMB itu mesti kan ada konsultan yang kemudian mereka survei. Betul. Ini nanti rawan kebakaran apa enggak. Itu sebenarnya ada. Cuma kemudian masyarakat yang sadar terkait itu, nah ini yang jarang. Bahkan bangunan besar itu sudah terbangun sekian persen, mereka baru mengurus IMB-nya. Nah, kemudian yang kedua, kaitannya instalasi. Ini saya sangat tahu nyata betul. Dulu di keluarnya tol Karanglo, sebelum ada tol, yang namanya kabel listrik, kabel segalanya itu luar biasa banyaknya. Tapi kemudian ada tol, bersih sih. Sekarang rapi diatur, ini ke sana, yang melintas ke sana itu enggak ada. Artinya apa? Mereka itu sebenarnya kalau kita tegas melakukan penertiban itu bisa. Kurang ketegasan berarti selama ini, Bu. Betul. Yang terjadi. Dan mereka juga yang memasang itu sembunyi-sembunyi. Berarti kan mereka juga enggak sadar dengan keamanan. Betul. Nah, mengabaikan termasuk pembicaraan itu. Kita kemarin ketika ada pelebaran jalan, ternyata penyebab banyak yang menghambat itu adalah utilitas. Utilitas itu yaitu tadi kabelnya wifi, kabelnya listrik, pernak-pernik, kabelnya telepon. Sampai kemudian mereka sudah nyampaikan ke pihak-pihak itu. Jalan sudah mulai dibangun. Mereka tidak mau ngelepas. Ya sudah dilepas saja. Tiang listrik yang besar itu. Akhirnya ketika dilepas kemudian diinggirna mereka baru datang. Protes. Gitu. Lah, sisi-sisi kesadaran masyarakat ini yang perlu kita bangun, yang perlu kita sadarkan. Merubah mindset mereka gitu ya, Bu ya. Nah, jadi itu penting sih sebenarnya. Cuman tadi kalau tidak menjudge sebagian orang, tidak, tapi betul. Orang itu kalau sudah ada terjadi sesuatu hal baru ribet gitu, Bu ya. Kalau ada bencana misalkan ada kebakaran yang parah, terus kemudian akhirnya istilahnya bahasa Jawanya itu konangan, Bu. Kalau yang bikin kebakaran itu ternyata banyaknya kabel-kabel yang ruwet itu tadi. Itu akhirnya nanti baru ada perbaikan seperti itu. Yang terjadi kan selalu seperti itu, Bu. Kalau menurut penjenengan sendiri kenapa sih, Bu? Kalau kebakaran itu sendiri seringnya terjadi di perumahan yang padat penduduk gitu. Betul. Kebakaran di padat penduduk itu penyebabnya banyak, Mbak, tidak listrik saja, tapi pengguna listrik juga. Pengguna, berarti orang yang punya listrik itu. Beberapa kejadian ketika kemudian
ngecas HP ditinggal sambil dipakai, ngecas HP ditinggal, betul, gitu. betul. Itu kan juga menjadi sebab kebakaran. Betul. Jadi perilaku masyarakat yang kemudian beresiko kebakaran ini yang harus dicegah. Kepadatan penduduk, penyebab-penyebab dari kebakaran itu harus diantisipasi sejak awal. Disadarkan sejak awal. Saya yakin kalau itu bisa dilakukan, kita akan sadar. Kita akan mencegah supaya bagaimana tidak terjadi kebakaran. Iya. Itu kalau kita menyampaikan terkait oknum atau orangnya itu ya tadi perubahan mindset yang harus dilakukan. Betul. Gitu ya. Ya kalau ngecas HP ya jangan sampai sambil dipakai kebanyakan, tapi seperti itu. Kalau membicarakan terkait dengan wilayah di Jawa Timur kan luas, Bu. Betul. Tapi yang rentan untuk terkena kebakaran yang sering itu di wilayah mana sih, Bu, kalau penjaringan boleh menyampaikan? Kalau saya melihatnya dari beberapa kejadian ya, rentan kebakaran itu ya di penduduk padat itu. Jadi meskipun kota, bukan. Justru kota ini yang beresiko gampang terjadi kebakaran di wilayah padat penduduk. Iya. Maka ya antisipasi seperti saya sampaikan tadi itu. Pemerintah ini hadir tidak kemudian dalam konteks pelaporan. Betul. Wis kadung kejadian lapor gitu. Betul ya, tapi antisipasi awal. Tindakan preventif. Pemerintah ini bicaranya tidak Jawa Timur kan, desa kan juga pemerintah. Betul. Maka ketika di situ ada bangunan, ketika di situ ada pemasangan, seharusnya kita bisa itu tanya, menanyakan tidak dalam konteks pengawasan tapi antisipasi. Iya. Itu banyak juga, Bu, kalau dengan membicarakan terkait dengan pedesaan kita harus waspada juga terkait dengan kebakaran. Ketika masyarakat desa itu resik-resik obong-obong resek gitu loh, Bu. Itu ditinggal. Sementara anginnya itu kencang, itu bisa nyaut ke kabel listrik. Itu pernah terjadi di beberapa wilayah, Bu. Dan itu menjadi berita yang luar biasa. Kalau misalkan bakar-bakar itu ya jangan ditinggal gitu ya. Pastikan sampai apinya itu memang benar-benar padam. Kalau Ibu menyikapi hal-hal terjadi seperti itu, pripun, Bu? Ya itu tadi kembalinya kepada mindset masyarakat itu. Iya, jadi ya termasuk saya, Mbak, termasuk saya. Saya itu terkadang kalau sedang bersih-bersih, kemudian banyak kertas, banyak kardus, bla 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 bla. Di belakang rumah itu ada tanah kosong, kita mesti bakar. Dibakar aja biar cepat bersih, bla 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 bla. Tapi bener apa kata sampean? Boleh kita membakar, boleh membakar sampah itu boleh ya. Tapi kemudian bener harus ditunggu. Bahkan ketika sudah habis, jangan nunggu habisnya, segera disiram dengan air supaya tidak menjalar ke yang lain, apalagi ketika di musim angin. Itu sering, Bu, terjadi, apalagi ketika musim kemarau ya, Bu ya. Kalau musim penghujan itu masih ada bantuan, mungkin kalau ditinggal lupa ada air hujan yang hujan. Kalau beberapa waktu yang lalu tidak hanya di kota-kota kecil, di kota besar pun terjadi seperti itu, yaitu mungkin salah satu hal kenapa mindset tadi yang Ibu sampaikan harus benar-benar dirubah. Kemudian langkah yang paling mendesak, Bu, terkait dengan kebakaran yang sering terjadi. Ini untuk menurunkan risiko terjadinya kebakaran itu langkah yang paling mendesak apa yang harus kita lakukan? Apakah kita di rumah semuanya harus punya APAR yang untuk nyemprot waktu ada kebakaran itu, atau kita harus bagaimana, Bu? Bagaimana kita menurunkan risiko kebakaran itu? Kita ini kan punya kelompok-kelompok di masyarakat. Kalau kelompok di masyarakat itu bentuknya kegiatan keagamaan, bisa itu disampaikan. Sosialisasi. Kalau itu bentuknya misalnya rembuk desa, bisa disampaikan. Musdes. Bahkan kalau kemudian itu dilakukan oleh kabupaten ataupun oleh provinsi, saya itu cenderungnya setuju kalau kemudian nyentil barang kecil tapi berbahaya. Gitu ya, Bu. Iya kan, nyentil barang kecil tapi berbahaya. Iya. Setuju, saya setuju. Iya. Ketika kemarin pembangunan drainase yang ada di Soekarno-Hatta, yang ini saya belum dapat info apakah itu juga menjadi penyebab banjir kemarin. Karena kan otomatis ketika dibangun air itu tidak bisa mengalir seperti biasa kan, karena tersumbatnya oleh bangunan yang sedang berjalan itu. Ketika akan dibangun itu yang saya sampaikan utilitas tadi itu ternyata luar biasa di situ banyaknya. Banyak sekali. Ruwet gitu ya.
Maka sosialisasi kepada masyarakat bahwa di sini akan terjadi perbaikan saluran bla 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 bla. Saya nyampaikan sewaktu itu. Jadi mohon masyarakat untuk menyadari bahwa ini nanti ada bangunan gitu kan bla bla bla. Kaitannya yang memasang-masang dan tidak teratur itu mohon diamankan. Sekalian kita juga nyentil. Terjadinya kebakaran itu juga disebabkan antara lain juga karena itu. Ketika kabel itu berempetan, kemudian yang konslet itu pas punyanya listrik, mesti akan menjalar ke yang lain. Selesai sudah kebakaran terjadi gitu ya Bu. Itu pentingnya kepedulian ketika melakukan suatu pembangunan. Harus laporan itu pentingnya di situ. Betul, begitu ya. Iya. Nah, itu dia. Itu kadang-kadang oknum tertentu yang tidak tertib ini. Ini harus ditertibkan. Nggak harus disentil juga Bu, dimarahi kalau perlu Bu. Karena itu merugikan banyak orang. Ketika terjadi, mohon maaf, banjir seperti yang sudah-sudah, yang menderita kan tidak hanya yang bersangkutan, tapi banyak orang yang mengalami penderitaan karena itu begitu. Betul. Tapi berarti untuk peran masyarakat untuk pencegahan penting. Tindakan preventif untuk mencegah kebakaran peran masyarakat besar berarti untuk itu. Betul, iya. Itu sinergi untuk apa Bu namanya? Merapikan tadi ya, terutama. Itu yang paling banyak itu dari bakar sampah atau dari konsleting listrik sih Bu, kebanyakan di perumahan padat penduduk itu yang kalau Ibu tahu? Setahu saya kebanyakan dari listrik. Listrik Ibu, konslet itu ya Bu ya. Kalau penimbunan BBM ada kepikiran nggak Bu terjadi, kan banyak tuh ibu-ibu yang masih ada BBM, kemudian itu juga menyebabkan kebakaran yang besar di beberapa kawasan padat di industri itu? Karena belum ada kejadian sehingga belum begitu menjadi pertimbangan bahwa penyebabnya itu. Kalau di tingkat provinsi mungkin Ibu tadi menyampaikan beberapa kota besar padat penduduk itu sering kebakaran karena memang kondisinya ada konsleting listrik seperti itu. Kalau wilayah kebakarannya terjadi di wilayah-wilayah bukan terpencil ya, kota kecil misalkan. Berarti peran dari pemerintah kabupaten atau kota penting untuk menyiasati atau mencarikan tindakan pencegahan untuk agar tidak terjadi kebakaran itu pemerintah kabupaten kota penting perannya seperti. Hari ini sebenarnya pemerintah kabupaten, kota, provinsi itu sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan pencegahan sebenarnya. Tindakan preventif dilakukan, Yang menurut saya kekurangannya apa? Dukungan dari masyarakat. Karena merasa sepele itu tadi, karena merasa enggak mungkin terjadi, padahal juga terjadi. Nah, maka sebab-sebab yang menjadi sebab utamanya itu yang seharusnya didengungkan terus-menerus. Termasuk di dalamnya adalah perilaku kita itu. Kita boleh nggak sih Bu menyentil kalau di pemerintah kabupaten kota kita tanyakan, ini saya nggak tahu ini ya ke komisi D atau ke komisi berapa, saya mewakili teman-teman dari Damkar kayaknya Bu ini ya. Fasilitas yang diberikan untuk pemadam kebakaran juga harus dipenuhi kan Bu. Kan kalau kebakaran terjadi di perumahan padat penduduk, kemudian kalau di desa atau di wilayah pinggiran begitu, itu fasilitasnya kan tidak sebanyak ketika ada di kota besar Bu. Contoh dari satu kabupaten atau kota itu hanya mempunyai unit mobil pemadam kebakaran hanya 1 atau 2, bahkan kadang fungsinya ada yang nggak normal gitu. Nah itu pripun Bu kalau dari situ? Itu apa masuk kewenangan komisi D atau tidak Bu kalau seperti itu? Jadi DPRD ini kan punya 3 fungsi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi membuat aturan. Betul. Ketika bicara fungsi anggaran, ini tidak dalam konteks efisiensi enggak ya. Tapi kalimatnya hal-hal yang berhubungan untuk pelayanan masyarakat itu harus diutamakan. Betul. Yang di dalamnya termasuk memberikan fasilitas alat kepada damkar itu tadi. Betul. Ya bukan berharap terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi yang namanya sedia payung sebelum hujan itu kan penting. Kebetulan Mbak, karena di Komisi D ini tidak berhubungan langsung dengan bagian damkar. Bagian damkar, betul, makanya bukan Komisi D berarti. Maka kemudian mereka itu hari ini kekurangannya apa, kita hanya mendorong. Kalau kemudian itu di bagian komisi yang lain kita dorong. Karena yang hubungannya dengan itu harus diutamakan. Termasuk hari ini kan anggaran untuk bencana ini kan kita tambah terus. Kaitannya ya antisipasi karena ternyata di Jawa Timur masih sering terjadi bencana. Nah,
Fungsi pengawasannya apa? Kita ini pengawasan tidak saja pengawasan terhadap kebijakan atau apa yang dilakukan oleh eksekutif saja. Ketika di masyarakat kemudian terjadi sesuatu yang tidak pas, pemerintah belum hadir, kita ini juga melakukan pengawasan, mendampingi masyarakat ketika terjadi seperti ini apa yang harus dilakukan. Makanya sekali lagi di era terbuka ini, masyarakat itu jangan mengendus sesuatu yang negatif saja. Tapi saya setuju, ayo kita diskusikan bersama menemukan solusi. Sehingga kemudian tidak dianggap si A salah terus, si B salah terus. Itu jangan. Nah, yang ketiga kaitannya fungsi membuat peraturan itu, ya ada beberapa peraturan Mbak kita harus wajib membuat karena ada undang-undangnya. Tapi terkadang kan kita karena didesak oleh kebutuhan sehingga kita harus membuat aturan. Kepepet butuh ya Bu. Nah betul, kepepet butuh. Ya itu nggak bisa dinyang kalau gitu sudah begitu. Betul, karena memang butuh. Kalau itu permasalahan di kota atau wilayah kecil, pinggir gitu. Kalau di wilayah kota beda lagi Bu, teman-teman pemadam kebakaran itu. Kan kalau wilayah padat penduduk itu pastinya banyak gang sempit. Kebakaran terjadi di wilayah sempit. Nah, ini apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita memastikan teman-teman itu bisa cepat masuk ke kawasan padat penduduk? Harusnya tadi kalau kita punya fasilitas yang misalkan di setiap titik rumah padat penduduk itu ada fasilitas untuk bisa kendaraan atau motor dipinjami untuk membuat pemadam kebakaran cepat nyampe ke lokasi biar tidak memperluas area kebakaran, itu kan bisa mencegah kebakaran bisa meluas begitu. Nah, kalau di kota besar terjadi hal seperti itu, pripun Bu itu? Seharusnya di tata pemerintahan kelurahan ya, kalau di desa itu kelurahan ataupun difasilitasi kota, bupati atau gubernur, itu ada apa ya? Pemadam kebakaran kecil, apa itu namanya ya? Ya tingkat kecil dulu lah. Nah, yang tingkat kecil dulu lah. Artinya dari sekian jarak atau sekian kepadatan penduduk itu harus disiapkan alat itu. Apar itu harus punya. Apa ya namanya? Ya yang merah-merah di itu apar itu namanya Bu. Apar namanya. Seharusnya harus ada alat itu antisipasi penanganan dini. Kalau kemungkinan misalnya terjadi kebakaran besar, mobil besar itu tidak bisa masuk. Maka antisipasi kecilnya itu. Biasanya gotong royong warga pakai timbo. Itu paling cepet. Cuman begini Bu, kalau di beberapa kota yang saya tahu kayak di Blitar misalkan, itu bahkan ada rumah sakit Ibu yang punya fasilitas air untuk bersih-bersih itu dipakai untuk memadamkan kebakaran di padat penduduk. Berarti untuk memadamkan api ketika ada kebakaran bukan hanya tugas pemadam kebakaran, berarti tugas kita karena semua. kepepet tadi. Tapi perlu itu dihargai. Terjadi, Bu, ya. itu. Tapi tetap perlu dihargai Mbak hari ini. Tadi setiap kebijakan, setiap kejadian atau prasarana-sarana yang harus dipenuhi itu tidak harus sebenarnya menunggu kebijakan, menunggu teguran, menunggu ketegasan dari pemerintah. Kesadaran dan peran kita bagaimana kemudian menjadi nyaman di lingkungan ini hari ini sebenarnya terjadi. Cuma butuhnya gimana kalau mereka lebih diberdayakan. Ini loh contohnya bagus. Gimana kalau kemudian di sini juga ada seperti itu. Antisipasi ketika terjadi kejadian yang benar-benar. Seperti itu ya. Ya itu tadi berarti apapun yang terjadi seperti bahkan kebakaran pun bukan hanya tugas pemerintah saja untuk akhirnya mempunyai tindakan preventif atau pencegahan biar tidak terjadi gitu ya. Masyarakat juga begitu. Jenengan juga gitu, saya juga gitu ya Bu ya sebagai masyarakat. Tapi Bu, yang bikin kita yang tahu sekali ya, kalau hal itu bisa menyebabkan terjadi kebakaran dan pemerintah juga sudah memberikan edukasi itu pada masyarakat. Kadang-kadang Bu, nggak direken. Bandel. Kalau bahasa Malang itu nggak direken, nggak dipedulikan. Edukasi pencegahan sudah sering dilakukan, tapi nggak efektif juga. Pripun Bu akhirnya nanti harus dilakukan? Kebijakan yang dilakukan pemerintah itu memang harus imbang, Mbak. Jadi kayak ketika membangun gedung ini, maka harus disiapkan pemeliharaannya bagaimana. Betul. Iya kan? Nah, sama kemudian
ketika kita mengedukasi masyarakat bahwa ini berbahaya, ini jangan dilakukan, tapi mereka ternyata kok bandel. Tetap harus mencari cara bagaimana ini kemudian mereka tidak bandel, menyadari sepenuhnya. Iya, Dablek. betul. Dan masyarakat dablek itu hampir di semua tempat. Tidak hanya di Malang, tidak hanya di Surabaya, merata di Jawa Timur itu merata se-Indonesia itu kita sampai yang biasanya kita itu sudah pasti terjadi seperti itu. Kenapa kan sudah dikasih tahu kalau itu kabel itu seperti itu pasti akan jadi penyebab itu tapi tetap saja terjadi gitu. Saya itu pernah Mbak ke luar negeri Mbak. Kebetulan di tata kotanya itu rapi, bersih. Orang-orangnya itu juga sadar. Yang saya melihat sadarnya itu begini. Ketika jam 12 malam, itu kan sudah sepi. Betul. Tapi orang luar negeri itu yang banyak kan jalan kaki. Orang Indonesia aja kan kemenyek. Males gitu. Males jalan, ya kan. Terus mereka itu berjalan di kota, jalan kaki, lampu merah. Mereka berhenti, Bu. Mereka berhenti. Lah kalau kita, jangankan jalan kaki. Pakai kendaraan, jam 12 malam, lampu merah, polisinya paling turu gitu kan. Bablas saja. Nah, artinya apa? Ya memang berbeda ya, negara maju dengan negara yang sedang berkembang. Pola itu pikirnya. Beda. Gitu. Saya mengajak kepada semua pihak, kalau Indonesia itu dibilang negara sedang berkembang, maka semuanya boleh masuk, semuanya boleh berinvest, perkembangan apapun diterima, itu saya ngajaknya ayo tetap disaring. Betul. Ayo tetap disaring, jangan bicara investasi besar, nanti ekonomi akan berkembang pesat, tapi sisi-sisi tidak terlindungi, sisi-sisi ada kerusakan, sisi-sisi kemudian ada kecelakaan, baru kita gerak. Nah, ini yang saya setiap kali mengajak. Ayolah, konsep pembangunan ini tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya. Jangka panjang yang kita pikirkan seperti itu. Kadang-kadang merubah mindset seseorang itu tidak semudah membalik telapak tangan. Iya, memang butuh waktu. Harus step by step. Betul. Butuh waktu juga dan tidak 1-2 orang saja yang kita harus sadarkan dengan kondisi seperti itu, Bu ya. Tapi saya takutnya itu begini, Bu. Kalau tidak sering kita terus sampaikan, itu akan terus terlupakan, begitu akan terjadi terus-menerus tidak ada perubahan gitu. Yang jadi korbannya itu jadi banyak orang kalau terjadi seperti itu. Berarti memastikan agar masyarakat itu teredukasi dengan baik terkait dengan bagaimana pencegahan kebakaran, apa yang harus dilakukan pemerintah, Bu. Khususnya di provinsi atau mungkin di kabupaten kota, mungkinkah cukup dengan sosialisasi saja, Bu? Enggak. Jadi termasuk kita podcast hari ini itu sebenarnya juga sosialisasi ke masyarakat. Juga termasuk membantu kepada pemerintah. Betul. Maka apa tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah? Selain sosialisasi, harus ada tindakan jelas. Tindakan jelasnya apa? Misalnya ini di padat penduduk, kemudian pemerintah hadir. Bagaimana mereka memakai instalasi listrik? Nah, bagaimana di rumah cara memasangnya? Nah, karena ini terkadang suka-suka kan, Bu, memasang apa saja yang di rumah itu kan kita suka-suka. Nah, tapi kalau kemudian bagian ahli bahwa pemasangan seperti ini berbahaya. Nah, ini yang edukasi itu penting. Betul. Itu termasuk adalah solusi jangka panjang yang dilakukan agar kebakaran pemukiman padat itu tidak terjadi atau terulang kembali begitu. Selain itu, Bu, mungkin solusi jangka panjang yang bisa dilakukan atau disampaikan oleh pemerintah. Kita ini selalu menyampaikan sebenarnya, Mbak, ketika musim hujan, maka kita aja ayo bersih gorong-gorong, ayo saluran-saluran yang tertutup itu kita buka gitu kan. Ayo kemudian ketika air itu melimpah, mereka tidak mencari jalan karena sudah ada jalannya sendiri. Betul. Nah itu kan. Gorong-gorong tadi. Nah sama kemudian kita ke musim kemarau, betul. musim panas, nah terjadi angin, maka masyarakat tetap
kita edukasi. Iya, Kalimatnya hati-hati terjadi kebakaran, Betul. menggunakan listrik, Iya. bla 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 bla. Nggih. Itu sebenarnya selalu dilakukan. Tapi saya setujunya harus ada Nggih. sampel menjadi wilayah padat percontohan Iya. anti kebakaran. Oke. Penjelasannya cukup jelas, cukup mengena juga. Nanti tinggal bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu, kita bisa menelaah kembali untuk kebaikan kita bersama. Betul. Karena kebakaran ini tidak hanya tanggung jawab kita untuk mencegahnya, Betul. tetapi juga kolaborasi, sinergi, dan adanya ketidakegoisan antar kita bersama. Begitu ya Bu ya? Iya. Bisa saya simpulkan, Betul. untuk pencegahan kebakaran pada pemukiman padat penduduk ini membutuhkan pendekatan berarti secara menyeluruh. Betul. Tidak hanya reaktif ketika kebakaran itu terjadi, tapi betul. perlu juga untuk mencegahnya atau tindakan preventif agar tidak terjadi kebakaran. Kemudian sebagai komisi yang membidangi pembangunan, kemudian infrastruktur juga, dan juga permukiman, dari Komisi D DPRD punya peran penting Bu. Betul. Fungsi pengawasan juga akan terus dilakukan. Kemudian terkait dengan anggaran yang tadi kita sampaikan Ibu, kebutuhan-kebutuhan untuk masalah kebakaran tadi, ini bisa akan terus diawasi juga untuk penggunaannya nanti seperti apa. Luar biasa Bu, cegah kebakaran pada pemukiman padat penduduk, pas nih tadi temanya. Nanti kita ketemu lagi cari tema yang menarik, biar kita bisa memberikan juga informasi kepada masyarakat. Peran dari DPRD apa sih kalau terjadi permasalahan seperti ini, itu maksudnya yang pengen kita sampaikan. Betul. Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Sama-sama. Kita bertemu lagi next time, lain waktu, di kesempatan yang lebih baik. Temanya juga kita ambil yang lebih menarik lagi untuk berikutnya. Terima kasih, itu tadi obrolan kita bersama dengan beliau. Ada Ibu Dr. Anda Hajah Kofidah dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 6 Malang Raya. Podcast ABTV saya tutup, saya Risa Ismail pamit. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.